Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 20 September 2021, di mana kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, imam dari Korea. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, Engkau menghendaki kami mengimani sabdamu seutuhnya. Sebagaimana Santo Andreas Kim Tae-gon, imammu dari Korea, yang berani menyatakan imannya walaupun ia didera, ia dihukum mati. Ia tetap teguh kepadamu, percaya kepadamu, sehingga darah yang diberikan kepada negara itu menjadi tempat yang subur bagi pertumbuhan iman gereja Katolik sampai hari ini. Kami mohon terangilah kami, agar kami mau menyesuaikan, mau mengikuti ajaranmu, dan mempertanggungjawabkan iman kami sampai akhir demi kedamaian. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki lian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, mungkin kita belum begitu paham tentang orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Baiklah, akan dibacakan oleh Gredi tentang Santo Andreas Kim Tae-gon. Santo Andreas Kim Tae-gon adalah imam Katolik pertama dari Korea. Di akhir abad ke-18, agama Katolik Roma di Korea mulai secara sangat perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh para umat awam. Baru pada tahun 1836, Korea menerima kedatangan para imam misionaris, yakni para biarawan MEP, Mission Intégrés de Paris, dari Prancis. Andreas Kim Tae-gon terlahir di tengah keluarga terpandang masyarakat Korea. Saat itu Yang Ban, orang tua Kim Tae-gon, berubah memeluk agama Katolik, dan karena itu ayahnya kemudian dihukum mati. Menjadi Kristen suatu tindakan terlarang di Korea saat itu, yang sangat kental Konfusianismenya. Kim Tae-gon belajar di sebuah seminari di Makau dan ditabiskan menjadi seorang imam di Shanghai setelah 6 tahun. Ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Selama masa dinasti Joseon, agama Kristiani ditindas keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktekkan iman mereka. Kim Tae-gon adalah salah satu dari beberapa ribu umat Kristiani yang dihukum mati selama masa ini.
Pada tahun 1846, dalam usia 25 tahun, ia disiksa dan dihukum pacung. Dan ini kata-kata terakhirnya. Ini adalah waktu terakhir dari hidupku, dengarkanlah aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya. Pada tanggal 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasikan Andreas Kim Tae-gon bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya, termasuk diantaranya Santo Paulus Chong Hasang. Hari raya penghormatan mereka itu dikenang pada 20 September. Terima kasih. Jadi saudaraku terkasih, Korea adalah mayoritas Konfusianisme dan mempunyai seorang kaisar. Namun yang kedatangan patah-patah MEP, mereka mengenal siapakah Kristus, maka mereka beralih dari Konfusianisme, Konfusian menjadi seorang Katolik, tentu dengan segala risikonya. Ya. Masih ada sampai sekarang tempat peninggalan sejarah. Jadi di sana yang disangan tadi ada sebuah bukit yang mana ada tempat untuk memenggal kepala. Jadi kepalanya diletakkan di situ, kemudian dengan alat di leher itu diputuskan dan kepala-kepala itu melarinya kemana? Ke laut, ya. Lompat ke laut. Dan sekarang boleh katakan menjadi tempat ziarah. Kim Tae-gon, seorang imam pertama dari Korea, yang mana dia mengikuti Kristus karena hukum cinta kasih. Konfusianisme biasanya mengajarkan nilai-nilai humanisme saja. Tidak membicarakan tentang Tuhan secara jelas. Karena hanya menyebutkan tien atau langit. Allah itu jauh. Ya. Padahal gereja Katolik mempunyai Allah tremendum dan fascinosum, dekat dan jauh sekaligus. Cinta kasih menjadi dasar dari kehidupan kita sebagai seorang pengikut Yesus. Maka Injil pada hari ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita diberikan talenta. Talenta itu merupakan sinar dari setiap kita. Yang mana sinar tadi harus dilihat orang dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan peduli kepada orang lain, berbelas kasih kepada orang lain. Itulah pelita yang kita harus hidupi dalam hidup. Bukan untuk dipamerkan, tetapi harus dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ibu Teresa mendengar kalimat dari seorang gelandangan mengatakan, "Aku haus." Dan dengan kata-kata itulah dia mempunyai satu gagasan, mendirikan kongregasi, ya, misionaris cinta kasih. Karena Yesus, demikian pula Kim Tae-gon mengikuti Kristus sampai akhir. Ia mempunyai potensi mewartakan kabar dan berani menghadapi segala macam risiko sebagai seorang Kristiani. Semoga teladannya menjadi sumber inspirasi kita ketika kita juga melangkah dan menghadapi risiko yang berat. Dan tetap percaya kepada Yesus. Yesus, aku percaya kepadamu. Dan Yesus akan berikan kepada kita talenta-talenta bagi pengembangan iman kita. Sehingga kita boleh berterima kasih kepada Yesus yang senantiasa memberkati langkah-langkah kita sebagaimana langkah-langkah Santo Andreas Kim Tae-gon. Ashamnida, kamshamnida, selamat pagi.